Di sini teman-teman saya akan mencontohkan ya membuat sebuah landing page ya yang lengkap dari awal sampai akhir menggunakan desain yang bagus ya. Dan juga saya akan mengeksplorasi juga beberapa fitur yang mungkin penting untuk dicoba ketika kita membuat sebuah halaman ataupun landing page ya. Sebelumnya buat teman-teman, jadi kalau misalnya sama kayak ini, Kak siapa ini ya? Kak Karens ya. Dia nggak ada template-nya. Nah, ini mungkin belum ikutin yang sebelumnya. Pastikan pasang dulu plugin Elementor ya. Plugin tambah plugin baru. Pasang plugin dengan nama Elementor. Elementor. Nah ya, pasang dan juga aktifkan pluginnya. Kalau misalnya belum dipasang pluginnya, nggak akan bisa ya. Harus pasang dulu, aktifkan sampai aktif. Cirinya kalau kita reload halamannya sudah muncul ya. Sudah muncul menu baru, ialah menu Elementor maupun menu templates. Nah, ini ciri sudah pasang plugin Elementor. Kak udah pasang tapi masih belum ada. Nah, kemarin jangan lupa ubah dulu temanya. Tampilan, tema, tambah tema baru. Pasang aja tema yang sama ya. Temanya Blogier ya. Blogier. Nih, pasang tema yang sama supaya nggak bingung ya. Jadi pastikan jangan menggunakan tema bawaan 2013 ya ataupun 2020 sebentar 2024 ya. Jangan pakai yang bawaan 2024 tapi ubah dulu ya ke yang lain. Pakai yang selain 2020 pokoknya ya supaya standar ya. Nah, bila sudah tadi kita akan buat lamannya melalui menu laman. Laman, semua laman, tambah laman baru. Yang ini pakai kayu putih. Nah, di sini di menu laman ya, kalau kita udah pasang Elementor akan muncul ya tombol edit with Elementor. Tapi kalau misalnya belum dipasang nggak akan muncul ya. Jadi pastikan udah pasang ya. Yang pertama, tambahkan judul di sini. Misalnya apa nih, kita mau bikin beranda, misalnya beranda penjualan madu, bukan. Beranda penjualan website, misalnya website distributor madu misalnya ya. Butor madu. Itu yang pertama. Kita harus bikin ya, bikin judulnya. Kontennya nggak perlu diisi karena kita akan membuat konten menggunakan Elementor ya. Terus yang kedua, wajib mengubah template nih. Template yang awalnya template standar ubah menjadi nih ya, klik template, ubah menjadi Elementor full width ya. Apa ini bedanya antara yang standar, canvas, full width dan sebagainya? Kalau yang canvas itu nanti bagian header footernya itu hilang, jadi full content ya, full content Elementor. Kalau yang Elementor full width masih ada header footernya. Contoh tadi ya, tadi telah kita buat sebentar laman contoh ya. Nah, ini kalau kita tadi pakai Elementor full width, hasilnya masih ada header footernya, headernya masih ada, footernya pun masih ada ya. Tapi kalau misalnya kita Elementor canvas, bagian ini, bagian atas itu hilang. Jadi cuman muncul halaman yang kita buat. Itu canvas. Kalau yang full width masih ada ya. Karena kita mungkin bikinnya masih ada, ya udah pakai aja Elementor full width ya, gitu. Bila sudah, tekan tombol terbitkan. Terbitkan ya, sudah. Lalu tekan tombol edit with Elementor ya. Tekan tombolnya edit with Elementor. Nah, di sini teman-teman sistemnya menggunakan drag and drop tadi ya, telah dijelaskan. Drag di samping kiri elemen mana yang mau kita buat, drop ke samping kanan ya. Ini karena perlu drag and drop, mungkin yang pakai HP akan susah ya. Akan susah, tapi kalau misalnya mau nyobain paksain bisa ya. Tapi kalau misalnya susah untuk ngerjain tugasnya, jangan terlalu bagus, yang penting bisa aja ya. Tinggal klik aja, tap aja elemennya apa, setting, isi dan sebagainya ya. Gitu, nggak usah terlalu bagus kalau yang pakai HP ya. Kalau misalnya ada kesulitan untuk drag and dropnya.
Di sini teman-teman, di semua elemen kita akan mencoba yang pertama apa nih? Mau bikin bagian yang pertama ialah bagian hero ya. Nah, kita akan membuat sebuah halaman hero section di landing page yang telah kita buat. Nah, di sini ada tombol nih teman-teman, tombol tambah nih. Untuk apa? Untuk bikin kontainer alias section alias div baru ya, alias kolom baru gitu ya. Kita pilih aja yang flag box di sini. Nah, di sini mau yang mana nih? Mau sekolom ke bawah, mau sekolom ke kanan, mau 2 kolom, mau 3 kolom, 4 kolom dan sebagainya. Contoh nih, saya akan membuat untuk bagian hero section ini 2 kolom ya. Pilih yang 2 kolom di sini, 2 kolom ya. Nah, 2 kolom. Di sini ada bagian nih, bagian section alias apa ya, bagian lah ya, bagian baru ya. Berwarna apa? Warnanya pink ya. Nah, ini kalau mau edit tekan tombol yang ini ya, titik 6, edit section alias edit container ya. Nah, klik container ataupun edit container. Di samping kiri ada pengaturannya ya. Gitu ya. Nah, nanti akan kita coba atur sectionnya alias atur kontainernya, tapi terlebih dahulu kita akan isi ya, isinya dulu ya. Kita masuk ke menu semua elemen nih, semua elemen. Yang pertama apa? Misalnya yang pertama di samping kiri mau kita masukkan apa? Misalnya ada heading ya, ada heading, drag and drop. Ada apa lagi? Semua elemen, misalnya ada ialah teks misalnya, boleh di bagian bawahnya ya. Apalagi semua elemen, misalnya ada tombol ya, tombol ya. Oke, boleh. Semua elemen lagi, semua elemen, misalnya di kanannya mau kita masukkan gambar nih, seperti ini. Nah, udah ya. Coba kita akan atur masing-masing bagiannya. Yang pertama nih, judulnya kita klik. Nah, di samping kanan, maaf, di samping kiri ada pengaturannya ya. Yang pertama kita edit dulu kontennya. Konten apa nih? Kami menjual madu TJ misalnya ya, TJ murah. Nah ya, oke, bila sudah, lalu yang kedua kontennya misalnya, maaf saya ulangi, yang kedua ialah teksnya. Kita klik, maka di samping kiri ada muncul pengaturan teks editor ya. Di sini kita di bagian konten ubah juga, misalnya apa nih? Toko distributor madu adalah penjual madu nomor 1 se-Jawa Bali ya. Kami menyediakan berbagai macam madu, termasuk madu populer seperti madu TJ dan madu Tafa. Beli sekarang, yuk beli di kami sekarang ya, gitu ya. Contoh seperti itu. Lalu di samping kanan ada gambar nih, gambar, klik dulu gambarnya, klik. Nah, masukin gambarnya misalnya ya, madu TJ yang kita jual misalnya ya. Masukin gambarnya, pilih nih. Oke, ya, sudah ya. Nah, di sini coba nih kita akan setting sectionnya ya. Klik tombol edit container nih, saya akan zoom. Ada nih tombol nih ya, edit nih, edit container nih. Tekan tombol titik 6 pada bagian pink ya. Di sini ada apa nih? Ada justify content center. Oh, bukan, align item nih, center, supaya ke tengah ya. Di bagian align item ke centerin. Kalau ke atas, di bawah, tengah, di center. Supaya apa? Supaya rapih ya. Oke. Lalu masuk ke menu style. Coba kita ubah backgroundnya supaya bagus ya. Menu style, ada background, tekan tombol klasik. Klasik di sini. Klasik, ada color. Color, apa warnanya? Pakai hijau aja supaya bagus nih, hijau. Pakai hijau agak toska misalnya nih ya. Hijau tua, contoh ya, seperti ini. Oke, bila sudah, oke, nih. Telah kita berhasil atur ya warna dari sectionnya. Nah, ini yang
ditanyakan oleh Kak Hasbi waktu pertemuan kedua nih ya. Nah, bisa mengatur warna dari sectionnya. Terus apa lagi nih Kak, kita mau mengatur misalnya kontainernya nih. Edit kontainernya mau kita coba nih ya. Klik tombol edit container, coba menu style. Kita akan coba juga ubah warna kolomnya. Oh sebentar, ini ada kayaknya ada yang salah nih. Bentar. Edit container, coba sebentar. Ini tadi mungkin coba jangan di edit container yang awal itu coba jangan di full ya. Nah, jadi tadi ya yang edit container ini align itemnya jangan dicentang ya, jangan di center karena akan kayak gini. Jadi full aja, full nih ya. Bila sudah tadi edit gambar, edit backgroundnya, style, ubah color ya, udah beres ya. Kita akan coba ubah background tadi nih, kolom yang kiri. Klik tombol kolomnya, nih tombolnya ada ya, ada kotak di kiri atas. Nah, masuk ke menu style ya. Coba nih colornya warna apa nih? Warna hijau misalnya, lebih agak terang misalnya. Ataupun lebih gelap boleh. Nah, seperti ini ya. Lebih gelap misalnya. Oke. Nah, bila sudah, lalu masuk ke menu layout tadi ya. Edit kolom, layout, di sini ada justify kontennya. Ketengahin. Nah, ketengahin. Jadi untuk mengetengahkan konten, masuk ke edit kontainer yang kolom ini, masuk ke layout justify konten ya, yang tengah ya. Lalu alignment itemnya tengah boleh, tapi nggak usah. Ntar aja kita akan setting dari awal ya. Terus di sini bila sudah masuk ke yang heading nih, kita coba edit lagi ya. Judulnya klik. Kita akan setting headingnya alias tajuknya. Kontennya telah kita setting, kami menjual madu teh murah. Masuk ke menu style. Style, apa teks colornya? Misalnya warna putih tuh. Alignmentnya tengah ya, misalnya. Tipografinya kita edit. Misalnya apa nih? Fontnya yang bagus misalnya saya suka misalnya Playfair. Nah, Playfair display. Nah, makanya ketika kita udah jam terbangnya udah bagus, kita pun akan mengenal ya font-font apa aja sih yang bagus untuk landing page ya gitu. Terus size-nya kita besarkan nih. Misalnya 48 misalnya gitu ya. Bila sudah, tinggal setting yang bagian bawahnya, yang teks, klik. Lalu masuk ke menu ke konten, coba kita aktifkan drop cap-nya supaya bagus. Masuk ke menu style, kita alignment-nya tengah juga, misalnya tengah. Lalu text color-nya warna putih ya boleh. Tipografinya misalnya apa nih? Family-nya alias font-nya misalnya pakai yang Quicksand misalnya. Fontnya namanya Quicksand. Nah ya, Quicksand. Oke, lalu size-nya kita akan ubah menjadi 18 ataupun 17 lah ya, 17. Bila sudah, masuk ke drop cap, ubah juga warnanya ya. Lalu masuk ke sebentar tipografinya alias fontnya juga kita ubah, misalnya apa nih? Pakai yang Playfair lagi misalnya, Playfair. Nah, maka akan seperti ini. Oke, beres ya. Lalu tombol nih, tombol. Kita klik tombolnya. Isikan linknya. Ini jangan dulu diisi, nggak usah aja. Teksnya apa nih? Beli sekarang tuh ya. Beli sekarang misalnya. Ada icon di sini, ada icon. Teksnya beli sekarang, iconnya misalnya icon library, pilih. Misalnya apa nih iconnya, pakai WhatsApp nih, ada nih ya. Tekan tombol WhatsApp-nya, insert. Nah, maka akan ada tombol WhatsApp-nya ya. Terus apalagi nih?
masuk ke menu style ya. Ada alignmentnya tengah, boleh ketengahin ya. Terus juga colornya, warnanya misalnya lebih terangin ataupun lebih gelapin ya. Nah seperti ini, oke beres ya. Oke apalagi nih teman-teman. Yang kanan nih misalnya gambarnya, kita coba edit nih ya. Edit gambarnya. Ataupun misalnya kita coba klik edit nih, edit kolomnya juga. Edit kolom, masuk ke menu style, coba kita kasih border nih. Border di sini. Border type-nya apa nih? Misalnya solid. Solid, lalu border width-nya misalnya 2 ataupun 5 mungkin ya, 5. Dikasih warna putih. Kasih warna putih. Nah, seperti ini ya. Jadi ada border warna putih di samping gambarnya. Oke, beres ya. Nah, teman-teman, di sini saya pun akan mengenalkan ya, apa itu margin, apa itu padding ya. Margin adalah batas ataupun jarak dari elemen yang kita setting keluar ya. Contoh nih, kita setting kolom yang kiri ini ya. Kolom kiri nih, kotak ini, kolom ini. Kita mau setting margin atasnya nih. Misalnya berapa nih? Margin atasnya itu misalnya 100. Nah, maka nanti ada jarak ya. Ke atas 100 pixel. Nah, ini ialah margin ya. Jarak keluar dari elemen yang kita pilih ya. Ke atas. Misalnya margin ke kanan nih. Berapa nih? Misalnya 100. Nah, maka ada jarak dari elemen kotak ini ke kanan ya. Itu margin. Kalau padding, contoh nih ya, saya akan contohkan. Padding misalnya, itu jaraknya ke dalam ya. Padding misalnya, padding atasnya 100 nih. Nah, maka ada jarak nih ya, dari garis kotak ini ke dalam konten ya. Jadi ibarat apa ya, kalau misalnya ada kotak ya, ada kotak, itu ke atasnya margin, ke bawahnya padding ya. Nih saya akan contohkan di PowerPoint ya. Jadi kalau misalnya margin itu ialah batas ke atas ya. Nih. Ada kotak misalnya ya, kita setting. Nah, yang ke atasnya ini margin ya. Margin atas berarti ya. Nah, misalnya ke atas itu ya. Yang ke bawah itu margin bawah ya, margin bawah. Padding atas ya, padding atas nih. Ini ialah padding atas, jarak ke bawah dari bagian atas. Kalau yang bawah ialah margin bawah ya, nih margin bawah. Sedangkan yang dalamnya, dalam sininya ialah margin padding bawah gitu ya. Ini kalau yang di editnya ialah kotak ini gitu ya. Gitu. Contoh lain nih ya. Saya akan klik tombolnya nih, tombol. Ini coba kita akan hapus dulu semuanya, nolkan semua ya. Nah, ya. Nah, misalnya nih kita akan setting konten tombolnya, Kak. Saya pengen jarak antara tombol dengan teksnya agak jauh. Nah, maka tekan tombolnya, masuk ke advance, kasih apa? Margin ya, ke atas. Margin atas, tekan tombol linknya dulu ya, supaya enggak sama. Lalu kasih misalnya 100 misalnya tuh. Maka ada jarak ya, dari tombol ini ke atas 100. Gitu. Itulah yang namanya margin. Ya. Gitu. Kalau padding gimana Kak? Padding itu kalau misalnya kita ubah 100 ya ke dalam, bakal ada 100, tapi karena elemennya ini sama, jadi sama aja gitu ya. Oke ini ya. Contoh nih ya. Di yang kolom yang kiri kita mau kasih margin ke samping kanan kiri ke sampingnya ya. Supaya apa? Supaya nggak nempel nih ya. Maka masuk ke sunting container, advance ya. Kasih margin nih, misalnya kasih margin semuanya berapa nih? 20. Semuanya, karena semuanya tekan tombol link. Nah, makanya ada
jarak ke atas 20, ke kiri 20, ke bawah 20, ke kanan 20. Nah, ataupun misalnya 10 aja nih Kak, terlalu banyak ke 20, 10 ya oke. Terus yang samping kanan juga sama, sunting kontainer nih. Advance ya. Kita akan masukkan marginnya 10 juga. Maka ada jarak juga ya, jarak ke samping atas 10, bawah 10, kanan 10, kiri 10. Kalau misalnya Kak masukin padding gimana hasilnya nih? Misalnya padding top bakal kasih, maka akan ada jarak ya. Di atas ke bawah gitu ya. Padding itu di dalam dari posisi kontennya gitu ya. Kalau margin ke atas, kalau padding ke bawah gitu ya. Margin top, padding top, margin bottom, padding bottom gitu ya. Seperti itu. Saya akan back lagi, hilangkan lagi settingannya. Nah, ini yang pertama ya. Bagian hero section. Jadi biasanya ada gambar, ada judul, ada teks, ada juga tombol ya. Oke. Yang kedua apa nih? Kita mau bikin yaitu bagian latar belakang alias masalah ya. Coba nih kita tambah lagi, tambah flag box. Misalnya apa nih? Oh, coba aja yang sekolom aja misalnya ya. Pilih yang sekolom yang ini, tekan tombolnya maka akan muncul kolomnya nih. Kolomnya. Misalnya nih apa nih Kak? Masuk ke advance. Semua elemen. Masukin apa nih? Masukin heading boleh misalnya. Heading. Dan juga misalnya apa nih? Teks ya. Boleh. Tapi Kak, saya kalau gini harus ulang lagi dong settingnya. Bisa nggak Kak? Copy paste aja dari yang atas gitu ya settingannya. Oh boleh teman-teman. Jadi bisa klik kanan, hapus, klik kanan, hapus. Bisa kita kopas juga teman-teman ya. Dari teks yang udah kita buat, klik kanan, copy nih. Copy, klik kanan, paste. Akan tercopy. Begitu pula dengan ininya ya. Copy, paste. Maka telah kita kopikan ya elemen yang atas ini ke bagian bawah. Contoh nih kita selanjutnya akan setting nih ya kontainernya alias sectionnya di tombol titik 6. Lalu di sini style kayak biasa. Coba kita ubah backgroundnya. Klasik warnanya misalnya warna abu lah ya. Warna abu nih. Abu gelap. Nah sudah ya. Tinggal teman-teman ubah-ubah kontennya. Di sini apa nih? Anda sedang mengalami masalah kesehatan ya gitu kan. Nah, ini ialah masalahnya. Nah, lalu yang bawah kita coba ubah juga, maaf. Doc tab-nya kita off-kan aja. Masukkan kontennya. Kalau teman-teman di sini pengen Kak, saya nggak bisa nulis nih Kak, nggak jago nulis konten landing page, ya udah buka aja ChatGPT ya. Buka chatgpt.com, tinggal teman-teman bisa buatkan ya ke mesin ini ya. Tolong buatkan saya apa nih misalnya konten untuk landing page penjualan madu berkaitan dengan masalah bertanya pada pembaca apakah kamu sedang mengalami masalah kesehatan ya. Konten diperuntukkan untuk disimpan pada bagian latar belakang ya. Buat hanya dalam satu paragraf saja. Enter. Maka dia akan buatkan tuh. Nah, bisa kita copy pastekan kalau emang cocok ke bagian sini ya. Tempel ya. Maka beres ya. Telah kita buat bagian masalah ya. Contoh apalagi nih teman-teman, masukkan bagian semua elemen gambar di atasnya. Misalnya masukkan apa? Gambar transparan tanda tanya misalnya boleh ya. Masuk ke gambar, coba kita pilih ya gambarnya.
Klik kanan, simpan ya ke perangkat masing-masing. Lalu teman-teman masukkan gambarnya. Unggah, download ya, masukkan. Nah, tinggal pilih. Nah, tinggal teman-teman bisa masuk ke menu style ya. Max width-nya teman-teman kurangi nih, kurangi. Ubah jadi PX misalnya maksimal 50 pixel ataupun 100 ya, 100 pixel. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik edit sectionnya. Jangan lupa masuk ke advance ya, masukin nih paddingnya, padding atas misalnya 50. Nah, supaya ada jarak ya, jadi nggak terlalu dempet. Begitupun dengan bottom juga sama 50. Maka ada jarak tuh ya, jarak di antara kontennya. Padding ya, padding bottom, padding top, padding bottom ya, padding atas, padding bawah ya. Begitu ya teorinya ya. Lanjut. Yang ketiga, bagian solusi nih. Coba saya akan copy aja sama ya. Section yang telah kita buat pada bagian pertama, kita akan copy, klik kanan nih. Copy, klik kanan, paste, maka akan tercopy ya. Yang atas ini ke bagian bawah. Coba nih kita akan pindahkan kolomnya ke samping kanan. Supaya dibalik ya. Nah nih. Supaya dibalik. Nah, jadi supaya nggak bosan, jadi kita coba selang-seling. Yang awalnya gambar kanan, gambar kiri ya. Ini kita ubah misalnya gambarnya menjadi gambar yang lain ya. Pilih tuh ya. Lalu ubah nih. Memperkenalkan Madu TJ itu ya. Terus kita buat lagi nih teksnya di bagian ChatGPT. Tolong buatkan untuk bagian perkenalan Madu TJ ya. 1 paragraf saja. Enter. Nah, maka akan dibuatkan juga ya. Kalau misalnya cocok tinggal pakai, kalau misalnya enggak ya buat sendiri ya. Gitu. Kopikan ke bagian sini, tinggal teman-teman setting lagi ya, mana yang mau dihilangkan, mana yang mau misalnya tetap diadakan ya. Contoh saya akan hilangkan sebagian. Nah, gitu ya. Tombolnya kita hapus, klik kanan, delete. Nah, maka akan berhasil ya kita buat bagian yang ketiga ya, perihal bagian solusi ya, solusi nih. Yang keempat, bagian fitur ya. Misalnya Kak sama malas bikin dari awal ya, udah tinggal buat aja ya teman-teman. Tinggal copy aja, duplicate aja, klik kanan, copy, klik kanan, paste nih ya. Bagian halamannya. Kak supaya nggak bosan, coba ubah aja nih warnanya, boleh. Edit section, masuk ke menu style ya, background, ubah gambarnya, ubah warnanya. Misalnya warna apa nih? Warna misalnya yang ini warna orange, boleh misalnya orange. Nah, orange, lalu juga sama edit yang kolom kanannya, style misalnya di sini ubah juga warnanya ke arah merah ya misalnya, ataupun coklat boleh lah ya, coklat nih misalnya ya. Oke, lalu ubah gambarnya. Intinya teman-teman ketika udah berhasil setting suatu bagian, itu tinggal kopas aja ya, kopas bagiannya supaya apa? Nggak ribet lagi setting fontnya, setting font size-nya ya, supaya udah tinggal pakai doang ya. Terus apa nih bagian yang keempat? Misalnya di sini ya, apa yang akan kamu dapatkan ya, misalnya dapatkan di paket penjualan kami. Misalnya satu apa nih? Misalnya satu free ongkir se-Jawa Bali misalnya ya. Tersedia beragam pilihan rasa itu ya.
tersedia beragam pilihan ukuran. Titik 2 misalnya apa nih, 500 mili ya, 500 mili, 1000 mili ya, dan 2000 mili misalnya ya. Oke. Apalagi nih, free packaging misalnya, free packing ya, free biaya packing dan sebagainya. Intinya jelaskan ya apa aja fiturnya. Style misalnya alignmentnya left aja supaya rapi, boleh ya. Coba kita setting dulu ya. Berikut adalah berikut yang akan kamu dapatkan jika membeli madu TJ di toko kami. Nah gitu ya. Oke, bila sudah, bagian apa nih? Bagian tadi fitur ya. Yang terakhir bagian apa? Pembelian nih, pembelian. Tinggal copy lagi ya dari atas, klik kanan, copy di bagian nih ya, di bagian pinknya, klik kanan, copy, klik kanan, tempel, paste. Tinggal kita coba ubah ya, misalnya warnanya, misalnya yang penjualan misalnya kasih warna apa nih? Kasih warna misalnya biru lah, misalnya boleh. Biru. Lalu di sini juga sama, kasih warna biru juga. Di edit section, edit kontainer yang di bagian kolomnya, style, colornya kita ubah ya ke warna biru gitu ya. Nah, ini ya. Lalu di sini yuk beli sekarang gitu kan. Itu ubah juga kontennya. Segera beli mumpung kamu akan diberikan harga promo ya. Promo menarik. Nah, eits, jangan lupa free ongkir loh misalnya ya. Nah, oke, bila sudah, dropcapnya saya off-kan. Lalu tombol belinya, coba nih ya, di bagian tombol beli saya akan perbesar stylenya nih, style, masuk ke typography. Di sini saya akan besarkan nih teksnya nih, beli sekarang ya. Kita ubah kontennya menjadi hubungi kami via WhatsApp. Nah, itu ya. Di sini ubah gambarnya misalnya ya. Oh, salah ya. Nih, yang ini yang gambarnya ubah. Nah, ya. Nah, gitu ya. Di sini udah ada tombolnya. Ada linknya teman-temannya, ada linknya di sini, linknya. Nah, linknya apa? Ini sama halnya dengan post yang pertama ya. Post yang pertama kita buat pada pertemuan kedua nih ya. Kalau mau bikin link tombol WA pakai https://wa.me/62 sekian ya. Nah, ini saya coba kopikan. Contoh link WA ya. Nah, pakai wa.me ya, wa.me/62 sekian. Nah, ini tinggal beres ya teman-teman. Tinggal teman-teman jangan lupa dulu simpan dulu ya, tekan tombol update. Nah, itu yang terakhir bikin bagian section nih. Saya akan coba kembangkan lagi misalnya nih. Coba di bagian terakhir coba masuk ke semua elemen, tambahin aja yang lain nih. Bagiannya apa nih? Misalnya masukin di sini ada counter ya, counter boleh ya, counter di bagian sini. Coba kita akan masukin ya, counter, masukin misalnya jumlah pelanggan, misalnya berapa nih, 1000, misalnya 1500 ya, 500. Call numbernya kita ubah menjadi pembeli ya, sudah membeli gitu ya, membeli di toko kami. Nah, ini adalah counter ya, elemen counter. Tinggal kita bisa masuk ke menu style ya, ubah-ubah warnanya jadi putih misalnya,
Begitupun title-nya juga kita ubah putih juga. Nah, maka akan putih kayak gini ya. Putih ya. Apalagi teman-teman nih misalnya masuk lagi ke menu semua elemen. Tambahin apa misalnya nih di sini. Tambahin misalnya ada rating nih, ada rating alias bintang. Disimpan di sini misalnya, boleh ya. Bintang 5, skalanya 5, ratingnya 5 ya, 5/5. Lalu alignmentnya tengah ya tuh. Style bisa kita ubah colornya menjadi warna kuning cerah misalnya nih. Nah, udah ya. Sudah. Lalu nih ya, di atas ada tombol beli sekarang. Mau saya hubungkan supaya kalau klik itu bakal scroll ke bawah. Otomatis scroll ke bawah ke bagian sini. Nah, caranya ialah kita masuk ke semua elemen. Kita masukkan nih. Masukkan ialah di sini ada menu anchor. Menu anchor simpan ke bagian mana yang jadi targetnya. Misalnya nih, ke bagian beli sekarang ya. Di sini simpan menu anchornya. Kasih ID-nya apa nih? Pembelian misalnya, pembelian. Nah ya. Jadi di sini ada sebuah tanda alias apa ya? Mark ya, alias penanda. Di sini tuh ID-nya pembelian ya. Nah, tinggal tombol ini kita edit, klik tombolnya, masuk ke menu konten ya. Linknya tambahkan hashtag. Hashtag apa nih? Hashtag ID-nya apa tadi yang kita buat? Pembelian gitu ya. Jadi tombolnya pakai link hashtag pembelian. Kalau diklik akan ke bawah tuh ya. Kalau diklik akan scroll ke bawah. Ini yang namanya anchor. Jadi kalau kita buat kayak gini namanya anchor alias ancor ya. Kalau teksnya gitu ya. Ancor. Tapi dibaca anchor. Nah, alias jaring ya. Kita klik maka akan scroll ke bawah. Kalau klik tombol WA akan terhubung dengan nomor WA yang kita masukkan. Beres ya teman-teman, kita membuat landing page penjualan seperti ini. Tinggal update ya teman-teman. Tekan tombol update, coba nih kita back kembali ke halaman utama nih. Nah, di semua halaman telah kita buat ya, ialah halaman beranda penjualan website ya. Kalau coba kita lihat, klik kanan, buka di tab baru, hasilnya seperti ini ya. Ada headernya masih ada bagian hero section, masalah, ada bagian apa nih? Solusi, ada bagian fitur dan juga pembelian. Itulah landing page yang kita buat pada hari ini ya. Lumayan rapih ya. Kalau teman-teman mungkin menguasai kemampuan pengelolaan konten, terus juga pemilihan warna dan juga pemilihan font ya. Jadi ketika kita belajar website itu harus paham juga ya, paham warna mana yang bagus, font mana yang bagus, terus juga ada juga konten. Kalau kontennya nggak bisa ngetik ya bingung gitu ya. Tapi jangan khawatir, ada ChatGPT yang bisa bantu kita membuatkan kontennya. Nah, beres ya. Nah, tapi teman-teman, tapi kalau kita buka link webnya masih kumpulan post nih. Masih kumpulan post. Nah, kita akan coba bikin halaman ini diubah menjadi landing page yang telah kita buat tadi ya. Nah, kita buatnya dengan cara masuk ya ke menu pengaturan, membaca. Pengaturan, membaca nih ya. Oh maaf, sebentar ya. Kita terlebih dahulu harus bikin laman dulu. Laman apakah? Laman yang akan menampung kumpulan artikel. Jadi supaya fitur artikel ini kita tampung di laman ataupun halaman lain, kita perlu masuk ke menu laman, tambah laman baru. Ya. Kita buat laman apa nih? Kumpulan artikel ya. Gitu ya. Bila sudah, tekan terbitkan. Jadi kita buat aja laman kosong. Nggak usah ada isinya. Tekan terbitkan. Beres. Kita kembali. Back. Kembali. Lihat laman. Menu pengaturan. Membaca. Pembaca. Nah di sini. Pada bagian tampilan beranda Anda. Ubah ya lamannya. Apa nih berandanya? Kita ubah menjadi beranda yang telah kita buat.
landing page yang telah kita buat jadikan sebagai beranda. Ya, pengaturan membaca, berandanya kita ubah. Dan juga laman post-postnya menjadi kumpulan artikel. Ya, laman yang telah kita buat tadi ya. Laman kosong kita buat jadikan sebagai laman post-post. Berandanya kita pilih landing page yang mau ditampilkan. Bila sudah, simpan perubahan. Ini saya akan SS nih ya. Nah, simpan perubahan. Nah, coba nih kita coba lihat buka hasilnya. Kalau kita buka link web saya, link utamanya doang ya, bukan tambahin link tambahan. Link utamanya coba nih kita buka hasilnya. Nah, yang muncul itu bukan kumpulan post, tapi landing page yang telah kita buat. Jadi, apa yang kita buat tadi landing page-nya di-set sebagai beranda alias home page ya. Nah, jadi hasilnya akan muncul di beranda kita nih, seperti ini. Lah Kak, dimana kita mau membuka halaman kumpulan post. Nah, inilah dia. Kita harus tinggal masukin aja link ataupun halaman postnya, kumpulan postnya di menu ya. Karena mungkin, oh Kak, saya butuh nih fitur kumpulan post supaya orang-orang yang mau beli juga bisa buka-buka ya. Apa aja sih artikel yang kita buat misalnya. Nah, tinggal kayak yang awal ya. Untuk membuat menu, jangan lupa, jangan bingung. Masuk ke menu tampilan, menu. Di sini ada menu yang telah kita buat ya. Di sini udah saya juga jelaskan 2 kali ya. Tampilan menu di sini tinggal setting aja menu apa yang mau kita buat ya. Misalnya jualan kita hapus misalnya nih ya. Hapus, singkirkan. Instagram saya coba hapus aja. Ini pun hapus aja ya. Masukkan di sini ada laman. Nih, laman, lihat semua. Laman lihat semua. Nah, muncul ya, ada ya. Di sini ada kumpulan artikel nih. Centang, tambahkan ke menu. Nah, maka di sini nanti kita akan mempunyai 2 menu, beranda dan juga kumpulan artikel. Jadi ada 2 menu yang mau kita buat. Ada beranda, ada juga kumpulan artikel sebagai menu tambahannya ya. Simpan menu. Nah, coba reload nih hasilnya teman-teman. Nah, berubah ya tuh. Menunya beranda, kita klik maka muncul halaman landing page-nya. Kalau kita klik tombol kumpulan artikel, muncul halaman kumpulan artikelnya tuh ya. Nah, coba kita ke beranda, coba nih klik tombol beli sekarang. Akan ke bawah tuh ya, ke bawah. Kalau kita tekan tombol hubungi kami via WhatsApp, akan masuk ke halaman WhatsApp yang kita masukkan tuh ya. Jadi telah berhasil ya kita buat landing page ya. Ini saya coba stop recordingnya 43 menit ya teman-teman, kalau misalnya mau ikutin.